Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur ya, hadis sahih, ya bani Adam anfik alaik, wahai anak Adam berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Keluarkan dulu, sedekah dulu, maka aku akan ya berikan kepadamu. Dan ini ada bahasan sendiri panjang lebar masalah sedekah, ini sudah kami bahas tentang keajaiban sedekah. Anda bisa kembali ke playlist di YouTube insyaAllah. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, yang melihat waktu saya percepat sedikit ya, masalah fokus kepada yang halal dan thayyib. Apa itu halal? Yang Allah bolehkan. Ya. Dan thayyib artinya berkualitas. Karena walaupun halal, seperti ayam halal, ya, atau kambing atau sapi halal. Tapi kalau bangkai sudah enggak thayyib. Atau rusak, berjamur, bisa mendatangkan penyakit, sudah enggak thayyib. Jadi enggak boleh. Ini dua hal harus bertemu. Ya, fokus kepada yang halal dan thayyib. Perhatikan Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah An-Nahl. Ya. Maaf, surah Al-Ma'idah dulu. Surah nomor 5 ayat 87 sampai 88 ya. Surah nomor 5 Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang beriman, jangan kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Allah halalkan, nikmati, makan, silakan selama halal ya. Dan jangan kamu melampaui batas. Jangan juga terlalu berlebihan. Mentang-mentang halal lalu kita berlebihan. Gitu kan? Makan daging halal tapi dia makan 10 kilo. Nah, mungkin perutnya di mana dia mau taruh. Ya. Maksudnya dia mau letakkan makanan itu di perutnya di mana 10 kilo gitu kan. Seketika dia makan dalam waktu yang bersamaan. Itu nggak mungkin. Jangan berlebihan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan atau melampaui batas. Lalu Allah bilang apa? Ayat 88-nya. Kita disuruh nikmati, silakan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Boleh silakan makan buah-buahan, makan sayur, makan daging, makan ikan, segala macam silakan. Yang penting halal, Allah bolehkan, dan thayyib, berkualitas. Ya. Jangan rusak, ya. Jangan yang berbahaya, jangan bangkai. Gitu kan. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Yang kamu beriman kepadanya. Ya. Kemudian juga dalam surah An-Nahl, surah nomor 16. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di ayat 114-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl 114 ya. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan ke Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah itu. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Ya. Jadi kita disuruh makan yang halal dan thayyib. Boleh, silakan. Ya. Bahkan pernah saya kasih contoh. Kalau seandainya Anda masuk ke dalam satu supermarket. Anda mau beli jadi sebuah. Misalnya apel. Apel kualitas A harganya misalnya 200.000 per kilo. Apel kualitas B harganya 100.000. Anda punya kemampuan, Anda bisa beli. Beli aja yang A, nggak apa-apa. Dengan niat mensyukuri nikmat Allah SWT. Asal tidak berlebih-lebihan tadi. Bahkan Anda bisa mendapatkan pahala kalau Anda mau menikmati itu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Ya. Sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya, gitu kan. Jadi Allah suka melihat kalau kita pakai baju yang bagus, makan yang enak, penampilan yang rapi. Allah suka lihat itu, tapi tidak berlebihan dan sumbernya adalah halal dan thayyib. Yang keempat teman-teman sekalian, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah kami pernah jelaskan materi khusus ya 1 jam lebih itu tentang masalah keajaiban istighfar. Ini luar biasa gitu. Ya, jadi usahakan jangan pernah luput istighfar ini dari lisan kita. Dan kita mengambil dalil surah Nuh, surah nomor 71 ya. Dalam Al-Quran. Anda bisa lihat ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bagaimana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata kepada kaumku. Agar mereka memohon ampun kepada Tuhan. Sesungguhnya dia maha pengampun. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kalau orang beristighfar kepada Allah?
Apa bukannya dengan rezeki Ustaz? Perhatikan ayat 11-nya. Allah mengatakan, yursilis sama alaikum midrara. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Maksudnya hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang mendatangkan masalah ya. Sampai seorang badui mengatakan, ya, siapapun yang ingin menjadi tetangga kami, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah hujan lebat yang menyuburkan tanah-tanah kami. Kemudian ayat 12-nya. Allah mengatakan manfaat istighfar, wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan akan memperbanyak dengan istighfar itu harta juga keturunan ya, atau anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, juga mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya. Lalu Allah ingatkan, kalau kita tambahkan ayatnya, saya tambahkan 13 ya. Dan beberapa ayat setelahnya ini perhatikan baik-baik. Allah mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percayakan kebesaran Allah? Apa yang menghalangimu untuk minta hanya kepada Allah? Waqad khalaqakum atwara. Sementara dia telah menciptakanmu dengan beberapa fase, tingkatan. Dari sperma ketemu sama sel telur, gumpalan darah, gumpalan daging, dan seterusnya sampai jadi manusia. Ya. Lalu Allah mengatakan di ayat 15-nya, alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat? Kenapa masih ragu? Ayat 16-nya, wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, dan kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah, mati, dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah yang telah menjadikan untukmu bumi hamparan. Wa litasluku fiha subulan fijaja, agar kamu menjalani jalan-jalan luas di bumi itu. Ya. Jadi ini semua manfaat istighfar yang luar biasa. Dan ini bahasanya panjang ya, tapi perbanyak istighfar teman-teman sekalian. Ini sudah pernah kami jelaskan masalah ini panjang lebar sekali. Bagaimana Hasan Basri rahimahullah didatangi oleh 3 orang. Yang satu sudah lama nggak punya anak. Ya. Kemudian sudah ikhtiar tapi belum punya anak. Yang satu punya penyakit belum sembuh-sembuh. Yang satu sudah lama bekerja tidak pernah kaya-kaya. 3-tiganya datang lalu minta petunjuk. Hasan Basri hanya mengatakan perbanyak istighfar. Perbanyak ya. Bukan cuma istighfar. Perbanyak. Ya, perbanyak istighfar itu. Maka Hasan Basri, orang-orang itu pulang lalu Hasan Basri ditanya rahimahullah. Kenapa anda cuma mengatakan perbanyak istighfar? Mungkin yang satu tadi butuh tabib atau obat, yang satu mungkin butuh modal, ya. Karena yang satu, 2 orang kan punya penyakit, satu tidak punya keturunan, yang satu sudah lama kena penyakit di perut tapi tidak sembuh gitu. Ini butuh tabib, butuh obat. Yang satu mungkin yang tadi mau menjadi orang kaya butuh modal atau butuh dipandu kepada satu program ya kerja gitu kan. Maka dia mengatakan, bukankah Allah berfirman, lalu dia membacakan surah Nuh ayat 10-12 tadi. Ya, dan Nuh berkata kepada kaum, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, maka dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit dan memperbanyak untuk kalian harta dan juga keturunan, gitu kan. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kelima teman-teman, bertakwa kepada Allah SWT. Artinya patuh kepada Allah dalam setiap keadaan. Dan ini anda bisa lihat dalam surah At-Talaq ya, surah nomor 65 dalam Al-Quran. Ini banyak sekali manfaat orang bertakwa, dan ini sudah kami jelaskan panjang lebar di di masalah bekal dunia akhirat. Anda bisa kembali kepada playlist YouTube kami. Anda bisa klik, cari judulnya bekal dunia akhirat. Kami bahas panjang lebar tentang masalah takwa di situ, definisinya dan semua dalil-dalil berhubungan dengan masalah. Tapi Anda bisa lihat bagaimana masalah takwa ini Allah jelaskan dalam surah At-Talaq ya. Di ayat 2-nya surah nomor 65. A'udzubillahi minasyaitonir, ayat yang masyhur ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari semua permasalahannya. Ya. Kemudian ayat 3-nya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ya. Jadi ini jelas Allah memberikan rezeki. Ini saksi bahasan kita di sini. Ya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu artinya patuh. Itu ringkasnya. Bagaimana apa yang Allah perintahkan Anda kerjakan wajib ataupun sunnah. Apa yang Allah larang Anda jauhi haram ataupun makruh. Ya. Yang halal Anda nikmati, yang haram Anda tinggalkan. Ya, saya ringkaskan. Kemudian yang keenam, tawakal kepada Allah SWT. Dan makna tawakal adalah menyerahkan ya, hasil setelah berusaha. Itu tawakal. Dan bedanya dengan tawakul. Tawakul artinya menyerahkan sebelum berusaha. Ya. Pernah ada sahabat begitu datang ke masjid Nabi SAW mau hadir pengajian.
Kemudian dia bimbang, ikat nggak sih unta ini? Udahlah nggak usah ikat, tawakkaltu ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Begitu dia masuk masjid, untanya lari. Akhirnya dia bingung. Dia kejar unta tersebut. Dan unta ini cepat sekali lari dan susah untuk dikejar gitu. Intinya dia tidak dapat untanya. Dia pulang ke masjid, pengajian sudah selesai. Nabi SAW tanya, kenapa kamu? Dia bilang, ya Rasulullah begini ceritanya. Apa kata Nabi SAW? Iqilha, tawakkal Allah. Ikat dulu untamu baru kau tawakal. Masa nggak dikunci mobil sama motor sudah tawakal? Ya dicuri. Ya, itu tawakal namanya. Dan Allah menyebutkan masih dalam surah yang sama dalilnya, ya, dalam surah At-Talaq surah nomor 5 ayat 3-nya. Ya, setelah Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kembali kepada ayat tadi, Allah memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah bilang, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah jadi pencukup baginya. Dan dalam hadis riwayat Ahmad yang sahih, yang masyhur, kalau kalian bertawakal sebenar-benar tawakul, ya, sebenarnya tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki burung yang keluar di pagi hari, kemudian dia pulang sore hari dalam kondisi perutnya penuh. Dan Imam Ahmad mengatakan, sungguh bodoh kalau ada orang mengatakan, duduk aja nanti rezekinya akan datang, ya. Ya, maksudnya akan bertambah dari jenis rezeki yang kedua yang sudah kita jelaskan, ya. Sementara ya Allah mengatakan seperti burung yang keluar di pagi hari dan pulang sore hari dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Kemudian teman-teman sekalian, kiat yang ke-7, ya, yaitu silaturahim. Ya. Jadi jangan lupa hak-hak kerabat teman-teman sekalian, hak-hak kerabat. Ya. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Ya. Ya, di antaranya kita langsung saja ke poinnya, yaitu hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi athari falyassir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dilapangkan rezekinya. Ya, rahim ini orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Makanya pun ada sahabat dalam hadis Bukhari juga membawa sebuah kantong dirham. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ada kantong dirham, saya ingin sedekah. Ada 2 orang target saya. Yang satu punya hubungan kerabat, yang satu tidak punya hubungan kerabat. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada orang yang punya hubungan kerabat, dengan kau akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. 2 pahala sekaligus. Yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adab Mufrad. Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara malahu wa ahabbahu ahluhu. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ini kayak menggabungkan poin tadi, ya, poin nomor 5, takwa kepada Allah. Dan menyambung silaturahim, disambung dengan poin nomor 7 tadi, ya, silaturahim kepada kerabatnya. Niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak, serta keluarganya akan mencintainya. Jadi ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dengan silaturahim. Jangan teman-teman, begitu Allah berikan Anda rezeki, justru Anda melupakan kerabat. Ada kerabat-kerabat yang miskin, apalagi di sini puncak daripada silaturahim adalah masalah orang tua, kedua orang tua. Ini penting. Ini panjang teman-teman, tapi saya ringkaskan. Kemudian yang ke-8, haji dan umroh. Haji dan umroh, ya. Ini amal, usahakan sering dikerjakan, walaupun sekarang masih tertutup, baru akan dibuka insya Allah, dan semoga Allah kembalikan pulih seperti biasa. Karena Masya Allah jemaah umrah dan jemaah haji kita ini cukup banyak dan semangat, itu sangat bagus. Renungi hadis-hadis Nabi SAW ini, ya. Di antaranya kata Nabi SAW, ya, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunuba kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wal dhahabi wal fidda wa laysa lil hajjati al-mabrur jazaa thawabun ila al-jannah. Artinya selalulah, ya, ikut sertakan antara haji dan umrah. Setelah haji, umrah lagi, umrah, haji lagi. Begitu terus, usahakan semampunya. Karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan, berarti akan jadi kaya. Dan dosa-dosa, bersih dosa-dosanya. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Ya. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah, dan Syekh Albani menghasankan hadis ini, kata Nabi SAW, al-ghazi fi sabilillah, wal haji, wal mu'tamir, wafdullahi da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'atahum. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, orang yang berperang jalan Allah, juga orang yang haji serta umrah adalah tamu-tamu Allah. Ya.
Allah memanggil mereka, maka mereka pun memenuhi panggilannya. Oleh karena itu, jika mereka meminta, pasti Allah akan berikan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka minta apapun diberikan. Oleh karena itu salah satu kunci ya terpenuhi hajat-hajat kita teman-teman sekalian, yaitu bagaimana kita melakukan haji dan umrah.